eh, sahabat Jaya Suryawan, ayam hutan yang sakit yang terkena snot itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah nafsu makannya berkurang. Yang kedua itu ada pembengkakan di dalam wajahnya. Itu mata mulai seperti bengkak itu. Terus dia seperti pilek. Nah, seperti itu. Pilek, dan dia sering itu keluar cairan dari hidungnya. Seperti itu bisa dilihat itu. Ini ayam hutan yang sudah kena snot. Mari kita berikan obat atau terapi supaya ayam hutan tersebut bisa sembuh sesuai sedia kala, sesuai dengan yang dulu. Nah, itu bisa dilihat matanya itu pun agak sulit untuk dibuka. Itu untuk fasesnya itu bisa dilihat, fasesnya itu putih ya, seperti berak kapur. Itu tanda-tanda ayam kita itu kena snot. Seperti itu. Mari kita tangkap ayamnya. Ini adalah ayam hutan kita yang dulu, yang jinak, yang sering kita jadikan konten. Snot itu biasanya sering terjadi pada perubahan cuaca, yaitu dari musim pancaroba lah bahasanya. Itu dari musim hujan ke musim kemarau, atau juga sebaliknya dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi rentan sekali hewan peliharaan kita itu terjangkit sakit. Salah satunya itu adalah snot. Nah, bisa dilihat ini. Nah, dia akan kesulitan bernafas, terus mata bengkak karena nafsu makannya itu turun, sehingga dia akan bertambah kurus. Fungsi daripada gula aren itu adalah menggantikan karbohidrat, sehingga dia tetap mendapatkan asupan dan antibiotik, vitamin, dan bawang putih itu merupakan untuk obatnya. Nah, seperti itu. Mari kita aplikasikan dengan obat yang sudah kita siapkan. Oke, sahabat Jaya Suryawan, pada kesempatan ini saya akan memberikan tips di mana jika terjadi ayam sakit snot pada ayam kesayangan kita, ayam hutan peliharaan kita. Jadi yang perlu dipersiapkan itu adalah yang pertama, sudah barang tentu itu pertama vitamin. Yang kedua itu adalah amoxicillin, antibiotik.
saya memakai amoxicillin. Terus yang ketiga itu adalah bawang putih. Yang keempat itu adalah gula aren. Jadi pemberian vitamin itu boleh satu kapsul jika antibiotiknya itu adalah setengah kapsul. Terus untuk bawang putihnya kita berikan itu 1 siung ditambah dengan gula arennya. Nah, di dalam pemberiannya itu gula arennya kita iris itu kecil-kecil supaya bisa dimakan oleh ayam hutannya. Terus bawang putihnya itu kita potong-potong juga supaya bisa nanti dimakan, kita masukkan dalam mulutnya. Nah, bisa dilihat ini sudah saya siapkan, bisa dilihat. Nah, ini adalah vitaminnya. Ini yang putih itu antibiotiknya setengah, itu bawang putihnya, dan ini adalah gula arennya kita potong-potong sehingga nanti pada saat pemberian ke ayam itu bisa ditelan oleh ayam hutan tersebut. Jadi mari kita berikan kepada ayam hutan, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Nanti untuk yang pertama kali kita berikan itu adalah vitaminnya. Cara memberikannya itu adalah terpaksa kita paksa seperti itu. Akhirnya kita suapi. Setelah vitamin kita berikan itu antibiotiknya. Salah satu yang saya pakai itu adalah amoxicillin. Amoxicillin kita berikan setengah saja. Setelah itu baru kita berikan itu adalah bawang putih yang sudah kita iris-iris seperti itu. Cara pemberiannya sama. Kita buka mulutnya, kita masukkan perlahan saja. Berikan jeda supaya bawang putih, vitamin dan amoxicillinnya itu tertelan. Dan kita lagi berikan perlahan saja. Kalau ayam hutan hijau, kalau dia itu sehat, jangarnya ini pasti tegak dan warnanya itu merona dia. Nah, ini sudah kelihatan, ini jengernya lepek seperti itu. Terus yang kedua seperti tidak bersemangat dan sebagainya. Semoga ini sembuh. Berapa kali kita berikan terapi ini, obat ini, itu adalah dalam sehari 2 kali. Usahakan pemberiannya itu pada pagi hari dan sore hari. Kenapa pagi dan sore hari? Karena pada saat pagi hari dia sudah, artinya temboloknya itu sudah terisi oleh gula aren, sehingga ada asupan yang diserap oleh pencernaannya. Dan malam hari, sore hari, maksudnya itu adalah pada saat malam hari dia beristirahat, itu tubuhnya bisa menyerap semua obat-obatan ini. Jatuh deh. Selanjutnya setelah bawang putih, kita berikan sekarang gula aren yang diiris-iris kecil-kecil seperti ini. Jangan terlalu besar, maksudnya adalah supaya
ayam itu bisa menelannya. Nah, segini lah tuh, bisa dilihat ya, segini. Jangan terburu-buru di dalam memberikan terapi ini, berikan sedikit juga supaya apa yang kita masukkan itu tertelan dulu, supaya tidak menjadi penghambat dalam dia bernafas. Jika Bapak artinya penghobi atau penggemar dari ayam hutan, jika tidak bisa melakukan ini sendiri, lebih baik itu adalah berdua. Satu yang memegang ayamnya, yang lagi satu memberikan obat, sehingga itu jauh lebih gampang bagi pemula. Akan tetapi kalau itu misalkan kita sudah terbiasa, apalagi ayam kita itu jinak seperti ini jinaknya luar biasa, ini jinak dan galak sekali, seperti yang pernah saya buatkan konten, dimana bagaimana caranya menjinakkan ayam hutan, bagaimana membuat bekisar dan sebagainya. Ini emang jinak sekali dia. Itu jauh lebih gampang jika kita melakukannya berdua. Perlahan saja, akan tetapi semakin dia mau makan, artinya mematuk, semakin ada harapan untuk sembuh. Sehingga setelah terapi obat seperti ini kita berikan ini, di dalam kandang pun itu kita harus tetap memberikan itu pakan yang baik. Jika dengan kondisi seperti ini, pakan yang baik itu adalah cuman ada dua, yaitu memberikan dia pur dan biji-bijian. Itu bisa beras merah atau pakai jagung giling, jagung giling yang kecil-kecil seperti itu, jagung giling. Tidak lupa juga bisa juga diberikan jangkrik atau serangga, baik itu jangkrik, kroto dan sebagainya. Kita taruh itu di kandangnya supaya dia mau makan. Pada posisi sakit seperti ini,
sebisa mungkin ayam itu dihindarkan dengan matahari. Artinya tempatkan dia di tempat yang sejuk. Tempatkan dia di tempat yang sejuk supaya dia tidak terganggu dan merasa nyaman. Karena pada kondisi ini sebenarnya kondisi yang rentan dengan kematian. Sebisa mungkin buat dia di tempat atau tempatkan dia di tempat yang nyaman mungkin supaya dia tidak bertambah stres. Nah, ini udah yang terakhir. Jika semuanya sudah kita masukkan ke dalam mulutnya dan itu terpelan, kita berikan dia air sedikit supaya di dalam pencernaannya tetap itu ada bercampur dengan baik dan cepat itu diserap karena dengan air. Kita isi air sedikit di sini. Kita buka sedikit mulutnya. Nah, kita buka sedikit mulutnya seperti ini. Kita berikan. Nah, seperti itu. Maksudnya itu adalah mempercepat gula itu hancur. Cukup. Nah, jadi itu yang semoga tips ini bermanfaat untuk kawan-kawan pencinta ayam hutan hijau, dan semoga juga ini si jagoan cepat sembuh. Mari kita taruh lagi di kandangnya. Nah, setelah memberikan obat tadi, kita masukkan lagi ayam hutan ini ke kandangnya supaya dia bisa nyaman. Semoga bisa cepat sembuh seperti itu. Nah, bisa dilihat itu jenggernya sudah mulai memerah ya, merona. Yang tadi kelihatan pucat. Nah, bisa cinta dari ayam hutan hijau. Jadi itulah sedikit tips dari saya, dimana pada musim pancaroba ini memang agak sedikit rentan bagi ayam hutan kita untuk terjangkit penyakit. Salah satunya itu adalah penyakit SNOC. Sehingga semoga sukses. Salam ternak sampai beranak. Sukses selalu. Ingat, subscribe, like, dan share. Terima kasih.